Kebijakan penting BKN seusai seleksi PPPK tahap 2, honorer seluruh Indonesia harus tahu. Informasi ini dikutip dari media online jpnn.com. Badan Kepegawaian Negara, BKN, selaku Panselnas CASN sudah menyiapkan kebijakan penting yang akan diterapkan seusai seleksi PPPK 2024 tahap 2. Kebijakan dimaksud, yakni optimalisasi formasi yang disediakan bagi para honorer kategori pelamar prioritas yang tidak lulus seleksi PPPK tahap 1. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan PPPK tahap 2. Karena itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menyerukan agar instansi tidak terburu-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap honorer yang gagal seleksi PPPK tahap 1. Pernyataan Profesor Zudan merespons keresahan banyak honorer, lantaran sejumlah Pemda sudah melakukan PHK honorer. Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan BKN sudah meminta Pemda untuk tidak memberhentikan honorer, bahkan diminta menyiapkan anggaran gaji. Sumber gaji honorer disarankan mengambil dari pos belanja barang dan jasa. Pemda tidak boleh memberhentikan peserta tes PPPK tahap 1, tidak boleh dihentikan saat seleksi belum selesai, kata Profesor Zudan kepada JPNN, Sabtu, 10 Mei 2025. Profesor Zudan menegaskan bahwa selama proses seleksi PPPK 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian, PPK, yang merumahkan atau melakukan PHK honorer. Lebih lanjut Profesor Zudan menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 tahap 1. Mengapa honorer yang tidak lulus PPPK tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Karena CPNS dan PPPK tahap 1 yang lulus itu jumlahnya 1 juta lebih. Itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan PPPK per Oktober 2025. Setelah tenggat waktu tersebut, lanjut Profesor Zudan, barulah dilakukan penyelesaian honorer yang tidak lulus tahap 1 bersama-sama PPPK tahap 2. Dijelaskan lagi bahwa penyelesaian honorer tidak lulus tahap 1 melalui jalur optimalisasi formasi PPPK 2024. Jadi, optimalisasi itu diberlakukan setelah PPPK tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, tegasnya. Nah, terkait nasib honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi, akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu yang proses pengusulan oleh instansi pada tahun ini juga. Oleh karena itu, Kepala BKN menegaskan, Pemda dilarang keras memberhentikan honorer. Pemda tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi PPPK 2024 masih berlangsung. Sekalipun sudah dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat, pesan Profesor Zudan. Sekali lagi, dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menpan RB nomor B5993 MSM 01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Zudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Honorer tidak tertampung optimalisasi jadi PPPK paruh waktu. Beberapa hari lalu, Profesor Zudan sudah menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi PPPK tahap 2. Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus PPPK tahap 1, dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi PPPK 2024 tidak menggunakan passing grade. Berbeda dengan seleksi CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi PPPK tahap 1 yang masuk gerbong optimalisasi juga sedikit. Profesor Zudan jika mengatakan, pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi PPPK tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi, honorer pelamar prioritas seleksi PPPK tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024, pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi PPPK 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, CPNS atau PPPK, 1 kali periode ke depan. Namun, kata Profesor Zudan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2, tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Kepala BKN Profesor Zudan menjelaskan, apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi PPPK tahap 1 tidak mendapatkan formasi,
maka diarahkan ke menjadi PPPK paruh waktu. Oleh karena itu, Profesor Zudan menyatakan, setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis, Pertek, nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP PPPK-nya, kata Profesor Zudan.